Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, salam tani. Apa kabar sahabat tani sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Apalagi ini menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada besok ya. Jadi harus semangat kita ya. Baik, sore hari ini kita bertemu lagi tentunya dalam acara Ayo Bertani bersama saya Kori. Dan tentunya kita akan membahas tentang dunia pertanian yang tentu saja tidak ada habisnya kalau kita bahas ya pemirsa ya. Karena banyak sekali memang permasalahan ataupun banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan melalui tayangan Ayo Bertani kali ini. Baik pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang pembuatan dan pengelolaan pupuk kompos di lingkungan kampus. Nah, kita mungkin sudah sering ya mendengar pupuk kompos seperti itu. Lalu sebenarnya seperti apa pembuatannya? Ternyata pupuk kompos ini kita bisa buat sendiri ya pemirsa ya. Dan seperti apa pengelolaan daripada pupuk kompos itu sendiri? Kita akan bahas sore hari ini tentunya dengan narasumber yang sudah kita undang, sudah hadir di studio bersama Kori di sini. Kita perkenalkan yang pertama ada Hana Sazida, merupakan pegiat pertanian ya tentunya ya. Baik, selamat sore Hana, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Sehat ya Hana Sehat, ya, Kak. terima kasih sudah hadir. Dan yang kedua ada yang paling ganteng di antara kita ya Hana. Ada Alwi Sidik ya. Alwi apa kabar? Alhamdulillah baik juga Kak, sehat. Terima kasih Alwi sudah hadir. Wah, luar biasa. Hari ini kita ditemani dengan anak-anak muda ya. Tentunya di sini menambah semangat kita ya. Baik pemirsa, saya juga mengundang Anda di line telepon interaktif. Silakan bergabung bersama kami. Anda bisa menghubungi di 0811600386 ya. Siapa tahu di luar sana Anda masih ada pertanyaan ataupun yang ingin tahu cara membuat pupuk kompos yang selama ini sudah membuat tapi mungkin ada yang gagal, mungkin boleh ditanya-tanyakan bersama narasumber kita ya. Baik, kita tanya-tanya dulu nih ya, narasumber kita ini sebenarnya siapa ya pemirsa ya? Nampaknya masih muda-muda, apakah mereka pelajar, mahasiswa? Lalu apa hubungannya nih dengan dunia pertanian begitu ya? Kalau Hana ini, dari Hana ini kegiatan sehari-harinya ini apa nih Hana? Untuk kegiatan sehari-hari saya adalah mahasiswa di semester 7 Kak, dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Oke. Nah, untuk keseharian saya selain juga berkuliah, tentunya saya juga mempunyai penelitian bersama dosen dan juga beberapa program dari Kementerian Pendidikan. Wow, luar biasa, mahasiswa ya pemirsa ya, dan banyak kegiatan-kegiatan positif yang dilakoni oleh Hana di sini ya, luar biasa. Kalau Alwi sendiri bagaimana nih? Ya, saya juga seperti Hana juga seorang mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di samping kegiatan saya juga berkuliah, saya juga aktif sebagai kegiatan-kegiatan sosial di organisasi dan juga aktif juga dalam bidang-bidang pertanian Kak. Bidang pertanian maupun peternakan. Jadi memang tertarik di dunia pertanian atau kan banyak nih sekarang anak-anak muda yang bingung ya kuliahnya mau kemana, apalagi pertanian biasanya anak-anak muda itu agak enggan begitu ya. Kalau Alwi sendiri memang senang di dunia pertanian? Senang. Selain pertanian itu bukan hanya megang cangkul ataupun megang topi sawah, pertanian itu juga bisa teknologi yang canggih yang bisa kita pelajari, maupun soal peternakan juga. Itu bukan hanya soal membuang kotoran ataupun meras susu, tapi juga teknologi yang ada pada peternakan itu cukup banyak Kak. Iya, luar biasa. Apalagi yang bisa ataupun yang memang mahir menggunakan teknologi terbarukan adalah anak-anak muda begitu ya. Maka dari itu memang dunia pertanian membutuhkan anak-anak muda nih ya, petani milenial ataupun petani-petani Gen Z nih seperti kalian ya. Kalau Hana sendiri nih memang dari awal memang suka dunia pertanian atau ikut-ikut saja atau seperti apa Hana? Dari awal saya berkecimpungan juga Kak di dunia pertanian. Dikarenakan jurusan kami itu di bawah naungan pertanian Kak. Jadi sering berkolaborasi dengan jurusan-jurusan lain seperti teman saya ini. Kami sering berkolaborasi, mungkin ada juga kadang di bidang startup, di bidang PKM. PKM itu kayak ajang dari kementerian Kak. Itu juga kami berkolaborasi dengan mereka. Jadi ilmu kita tuh nggak di situ-situ aja. Oh baik, bisa berkolaborasi dengan jurusan yang lain. Jadi kaya ya pemirsa ya, tidak hanya mempelajari tentang pertanian, peternakan, tetapi juga bisa ke
jurusan-jurusan yang lain juga seperti itu. Wah, luar biasa sekali nih ya, mahasiswa-mahasiswa pertanian luar biasa. Baik, kita mulai ya, kita bahas tentang pupuk kompos di sini ya. Tema kita adalah pembuatan dan pengelolaan pupuk kompos di lingkungan kampus tentunya, karena kita mengundang mahasiswa yang memang luar biasa di sini ya. Sebelum kita membahas seperti apa pengelolaannya, pembuatannya seperti apa, kita mau tahu dulu dong nih, di luar sana banyak yang tahu pupuk kompos, sudah sering sekali, sudah familiar sekali ya pemirsa ya kita mendengar pupuk kompos begitu. Tapi sebenarnya apa sih pupuk kompos ini secara detailnya lah begitu ya. Kalau Hana bisa menjelaskan sebenarnya pupuk kompos itu yang seperti apa, Hana? Jadi pupuk kompos itu Kak berasal dari sampah-sampah organik. Nah, sampah-sampah organik seperti misalnya dari sampah sayuran, sampah limbah rumah tangga, sampah buah seperti kulit nanas, kulit pisang. Nah, kita mengolah sampah-sampah yang sudah tidak terpakai itu menjadi pupuk. Nah, untuk pengolahannya sendiri kita tuh menamakannya fermentasi. Bisa juga prosesnya tuh melewati fermentasi. Nah, ini kan tadi sisa-sisa buah sayur yang sudah tidak bisa dikonsumsi. Apakah ini yang sudah busuk, yang memang harus busuk, atau yang memang yang belum busuk juga bisa nih, Hana? Bisa Kak, untuk sampah itu semakin busuk bagus juga. Oh, semakin busuk semakin bagus begitu ya? Iya. Untuk pupuk kompos itu sendiri itu sangat membantu para petani tanaman organik gitu Kak. Karena sangat bermanfaat bagi tanah. Nah, pupuk kompos itu sendiri jauh lebih bernilai positif dibandingkan pupuk kimia. Oke, berarti bisa dikatakan pupuk kompos ini adalah pupuk organik begitu ya? Baik, Pupuk organik maksudnya, pupuk organik. Pupuk organik ya. Dan juga bisa mengurangi limbah rumah tangga. Kan Betul, banyak betul. banget Kak limbah rumah tangga yang tidak terpakai dan malah terbuang ke sungai, jadi mencemari lingkungan. Betul, betul. Nah, daripada menambah limbah ke perairan atau menjadi limbah yang tidak terpakai, itu kita olah lagi supaya mengurangi limbah tadi. Betul, Dan betul, lebih menghasilkan gitu Kak. Jatuhnya lebih menguntungkan bagi para petani organik. Menjadi bermanfaat kembali ya, daripada dibuang dan menjadi sampah dan limbah begitu. Tapi ternyata limbah ataupun sampah dari buah sayur ini masih bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos seperti itu. Nah, kalau pupuk kompos ini sebenarnya hanya satu, yaitu pupuk kompos begitu, atau ada jenis-jenisnya nggak sih ini Alwi untuk pupuk kompos itu sendiri? Untuk pupuk kompos sendiri itu banyak jenisnya Kak. Oh, banyak jenisnya. Terutama bukan pupuk kompos sih, pupuk organik. Itu ada pertama itu termasuk pupuk kompos. Itu pupuk kompos itu merupakan pupuk fermentasi yang membutuhkan oksigen. Jadi pupuk kompos itu ada dua macam, itu pupuk kompos dari tanaman dan juga pupuk kompos dari kotoran ternak. Dan dari tanaman ini itu mudah diurai dan mudah juga dibuatnya. Dan untuk kotoran ternak ini juga mudah dibuat tapi nutrisinya lebih tinggi. Dan juga itu ada, selain pupuk kompos, ada juga pupuk vermikompos. Itu pupuk kompos yang membutuhkan sebagai biofaktor, yaitu seperti cacing tanah ataupun belatung dari black soldier fly atau lalat tentara hitam. Oh, lalat Itu tentara hitam namanya. juga membantu penguraian dalam tanah. Dan juga ada bokasi. Itu bokasi merupakan pupuk organik yang fermentasinya itu tidak membutuhkan udara. Jadi membutuhkan sebuah tabung, jadi oksigen yang itu terbuang dari tabung ada selang ke wadah selanjutnya. Itu pembuatan bokasi itu cukup lama juga, sekitar sebulanan. Dan juga pupuk kompos ini selain banyak jenisnya, yang sering digunakan para petani itu pupuk kompos dari limbah tanaman atau limbah organik yang itu mudah didapat dari para petani setelah panen. Seperti itu, Kak. Apa tuh yang mudah didapat setelah panen? Setelah panen biasanya yang pembusukan seperti buah-buahan atau sayuran. Itu para petani biasanya tidak membuangnya begitu saja, dibiarkan di tanah. Setelah busuk itu dikumpulkan mereka, lalu mereka buat pupuk organik, yaitu pupuk kompos.
Oh gitu, wah, luar biasa sekali untuk kompos ini ya pemirsa. Jadi memang cukup menguntungkan ya untuk para petani, apalagi bisa dibuat sendiri begitu ya, dan bahan-bahannya memang yang mudah didapatkan seperti itu, yang tentunya ada di dapur kita masing-masing begitu ya. Kalau kita buat sendiri di rumah bisa nggak nih Hana? Cara membuatnya sebenarnya seperti apa sih untuk pupuk kompos ini? Sebenarnya untuk cara pembuatannya Kak, yang paling penting itu kita mempunyai bahannya. Nah, pertama kita siapkan dulu bahan-bahan limbahnya. Nah, setelah itu kita cacah. Kita potong kecil-kecil supaya dia mudah terurai gitu Kak. Oke. Setelah melewati proses pencacahan, kita menyiapkan tempat medianya. Nah, untuk tempat medianya sendiri kita menggunakan 1 tong dan 1 ember. 1 tong kecil dan 1 lagi ember. Nah, untuk embernya ini nanti kita akan bolongin Kak di bawahnya. Nah, setelah itu kita akan meletakkan tanahnya tuh ke dalam ember. Ember yang sudah dibolongi, kita letakkan tanahnya, baru tong yang kecil tadi ditaruh di bawahnya, di bawah ember. Ember yang kecil Kak, baru tong di atasnya. Yang bolong tadi? Baru tanahnya dimasukkan ke dalam ember. Setelah embernya dimasukkan, baru kita masukkan sisa limbah tadi. Oh, jadi ini langsung dicampur dengan tanah begitu? Oh, iya Kak, iya. Terus setelah itu kita masukkan tanah lagi Kak di atasnya, baru kita tuang cairannya. Nah, kita di sini menggunakan molase dan juga MP4 Kak, untuk proses fermentasinya, mempercepat fermentasi dan juga pembusukannya Kak. Oke. Nah, setelah itu kita aduk, kita campur gitu kan. Kemudian nanti kita tutup dan akan kita tunggu selama seminggu atau sampai sebulan gitu Kak. Tapi seringnya kita itu mengecek Kak, seminggu sekali kita cek, kemudian kita aur atau kita aduk gitu ya Kak ya, selama proses sampai menunggu 1 bulan. Sampai 1 bulan ya, Jadi proses fermentasinya. Iya Kak, benar. Jadi fungsinya itu embernya dibolongin supaya air dari limbahnya itu tadi jatuh ke bawah Kak, seperti alat saringan gitu Kak. Oh, bolong ini Iya. bukan bolong semua dilubangin Iya, kecil-kecil. dilubangin kecil-kecil, kemudian Oke. airnya akan jatuh kan Kak ke dalam ember yang kecil tadi. Nah, ini airnya jatuh ke ember yang kecil itu disebut dengan air midi. Itu pupuk kompos yang cair Kak. Pupuk organik yang cair itu pupuknya itu sangat bagus Kak, itu pupuk cair. Nah, kalau yang di atasnya tadi itu pupuk yang organik yang bukan yang apa? Padat. Yang padat, yang padat. Ya. Oh gitu. Sisa cairannya itu tadi atau apa ya namanya ya? Sisa-sisa dari yang sayur-sayuran sampah itu tadi ya, itu masih juga bisa digunakan ya. Iya, benar Kak. Istilahnya ampasnya begitu ya. Ampasnya juga jadi kompos, airnya juga jadi kompos gitu. Oh gitu, airnya jadi pupuk cair dan ampasnya bisa menjadi pupuk kompos yang padatnya begitu ya pemirsa ya. Wah, ternyata bisa kita buat sendiri di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak bisa digunakan lagi seperti sayur dan buah. Kadang tuh ada aja ya kalau di rumahnya seperti buah-buahan kadang suka nggak habis ataupun busuk begitu, dan juga sayur-sayuran yang cepat sekali busuk begitu ya. Kadang ibu-ibu kan belanja tuh kadang cukup banyak begitu dan suka tersisa. Kalau dari sisa makanan kita bisa? Bisa, yang penting Bisa, ya? itu organik. Oh gitu, maksudnya sampahnya itu sisa makanan rumah tangga gitu Iya, bisa ya? Seperti kecuali kayak ikan, tulang ikan, ayam itu enggak tidak ya? bisa karena nggak bisa diurai oleh bakteri. Oh gitu. Tapi kalau sisa-sisa makanan seperti sayur-sayurnya Sayuran, gitu, iya. buah-buahannya seperti itu ya. Ternyata bisa ya pemirsa. Kalau gitu nggak usah langsung dibuang ya ternyata ya. Jangan langsung dibuang sampah-sampah itu ya pemirsa ya. Memang masih bisa diolah, disimpan dulu, dikumpulin sampai bisa kita olah kembali menjadi pupuk kompos begitu ya. Wah, luar biasa sekali. Dan tentunya ini berguna ya, bermanfaat untuk tumbuhan seperti itu, apalagi untuk para petani ini luar biasa sekali ya, mengurangi penggunaan pupuk kimia seperti itu ya. Baik, nah tadi sudah dijelaskan cara pembuatannya oleh Hana gitu. Kemudian kalau untuk menggunakannya ini kan tadi ada 2 jenis nih, ada yang cair begitu dan juga ada yang ampasnya ataupun yang padat. Itu menggunakannya bagaimana? Berbeda caranya tuh seperti apa nih Alwi? Untuk itu tentu berbeda Kak. Yang padat itu membutuhkan seperti tempat wadah untuk kita sebagai wadah untuk
mengedarkan pupuknya, yang dimana setelah pertama cara menggunakannya itu siapkan wadah, kemudian pupuk yang telah difermentasi. Nah, di pupuk fermentasi ini ada beberapa faktor keberhasilannya sendiri. Seperti itu aroma. Dari aroma sendiri, karena pupuk fermentasi, jadi aroma dari pupuk ini itu keberhasilannya itu terutama dia tidak menyengat baunya. Apabila terjadi bau yang tidak enak, itu berarti pupuknya belum jadi selama proses fermentasi, ataupun bisa dibilang juga pupuk yang gagal. Kemudian dari teksturnya sendiri, pupuk yang berhasil itu dia warna hitam, dia coklat kehitaman karena dia bercampur tanah, jadi dia coklat kehitaman, kemudian keras dan juga itu gembur Kak. Seperti basah, gak terlalu basah. Dan juga dari suhunya sendiri itu karena proses fermentasi itu membutuhkan suhu yang juga terbilang tinggi. Jika suhunya yang berhasil itu sekitar normalnya 37 sampai 40. Jika suhunya tinggi seperti 40 ke 50 itu belum termasuk pupuk yang berhasil. Dan cara menggunakannya juga pupuk yang padat ini itu bisa ditaburkan langsung ke bagian akar atau bawah dari tanaman dan juga itu disebarkan di atau pakai pot di rumah tangga, itu bisa disebarkan di dalam pot. Dan untuk pupuk organik cair itu bisa digunakan dalam semprotan atau spray, itu diaplikasikan di daun, disemprotkan beberapa kali dan tidak berlebihan. Jika berlebihan, Merata kah? Merata dari atas sampai ke bawah semua daun harus kena atau juga seperti apa? dari ujungnya aja Kak. Jadi apabila itu berlebihan, kan itu karena panas, jika berlebihan itu bisa tumbuhannya akan mati Kak. Oh, tidak boleh berlebihan juga ternyata, walaupun dia ini organik begitu ya, berasal dari tumbuh-tumbuhan, tapi tidak boleh berlebihan juga ya pemirsa ya, harus ya secukupnya saja menggunakannya, tidak harus semua diguyur ya, enggak ya, tapi hanya di spray saja untuk penggunaan pupuk yang cairnya begitu. Kalau untuk yang padat bisa ditabur di permukaan tanah seperti itu bisa ya, di permukaan tanah juga bisa. Ini bisa digunakan ke tanaman apa saja sebenarnya, Hana? Nah, untuk penggunaannya bisa untuk semua Jenis tanaman ya? Bisa Kak. Baik, nah kalau untuk manfaatnya sebenarnya apa sih Alwi, kalau untuk tumbuhan itu sendiri dia menerima pupuk kompos ini, manfaat untuk tanaman itu sendiri apa nih? Nah, untuk pupuk organik cair kompos ini itu manfaatnya cukup banyak ke tanaman. Salah satunya itu sebagai pencegah kekeringan terhadap tanah sendiri Kak. Itu sebagai nutrisi dan yang mengandung nutrisi, mineral dan juga sebagai penahan air untuk proses fotosintesis dari tanaman. Kemudian manfaatnya lain itu sebagai lingkungan juga terjaga di sekitar tanaman itu. Apabila menggunakan pupuk kimia itu kandungan yang terjadi pada tanaman juga berbahaya bagi manusia. Dan efek samping dari pupuk kompos ini itu tidak terlalu bahaya bagi tanamannya sendiri. Dan manfaat yang lain itu yang terutama pupuk kompos ini banyak mengandung nitrogen ataupun karbon dioksida yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis pada tanaman Kak. Oke, baik. Ternyata banyak manfaatnya yang diterima oleh tanaman itu sendiri, begitu ya pemirsa ya. Tidak hanya untuk tanaman itu sendiri, tapi untuk tanahnya begitu ya, bukan untuk pertumbuhan daripada tanamannya, tetapi juga bermanfaat untuk tanahnya seperti itu ya. Wah, luar biasa sekali. Untuk itu boleh dicoba ya pemirsa, Bapak Ibu para petani di luar sana yang sekarang masih menggunakan pupuk kimia yang agak sulit ya sekarang pupuk kimia didapatkan, dan kalaupun ada harganya cukup mahal begitu, boleh beralih ke pupuk organik ataupun pupuk kompos yang penggunaannya ataupun pembuatannya juga cukup mudah, bisa dibuat sendiri di rumah. Memang memakan waktu cukup panjang ya, selama 1 bulan untuk fermentasinya begitu ya pemirsa ya. Tapi ini luar biasa sekali manfaat yang dirasakan oleh tumbuhan dan tanah itu sendiri ya teman-teman ya, luar biasa. Baik, nah kalau untuk tadi kan Alwi menjelaskan bahwa pupuk kompos ini dia ada 2 jenis ya, dari tumbuhan dan juga dari kotoran hewan begitu ya. Nah, ini kan ada istilah juga pupuk kandang begitu. Apa perbedaannya ini pupuk kompos dengan juga pupuk
kandang begitu ya. Tapi boleh dijawab setelah yang satu ini ya Alwi ya. Kita akan jeda dulu ya pemirsa, untuk itu tetap bersama kami di Ayo Bertani. Iya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Ayo Bertani ya, masih bersama dengan kedua narasumber kita yang merupakan seorang mahasiswa ya, mahasiswa pertanian dari USU yang memang luar biasa sekali, banyak sekali kegiatan yang mereka lakukan, tentunya kegiatan yang positif di dunia pertanian tentunya. Seperti yang kita bahas sore hari ini mereka juga bergelut di pembuatan dan pengelolaan pupuk kampus di lingkungan kampusnya sendiri ya. Baik, silakan bagi Anda yang bergabung bersama kami boleh menghubungi di 0811 6100 386. Mana tahu tadi ada yang ketinggalan ya pembahasan yang sudah kita bahas, boleh ditanyakan kembali. Tadi Hana dan juga Alwi sudah menjelaskan apa itu pupuk kompos seperti itu ya, kemudian jenis-jenisnya, kemudian cara pembuatannya juga sudah dijelaskan, dan manfaatnya yang luar biasa untuk tanaman dan juga tanah seperti itu ya, luar biasa. Nah tadi sebelum jeda saya bertanya kepada Alwi bahwa tadi dijelaskan ada 2 jenis pupuk kompos begitu ya, ada yang dari tumbuhan dan juga sayur-sayuran yang sudah tidak bisa dikonsumsi, kemudian ada juga dari kotoran hewan. Nah, kalau dari kotoran hewan itu kan biasa kita mendengarnya itu pupuk kandang begitu ya pemirsa ya. Lalu ada perbedaannya nggak untuk pupuk kompos yang dari kotoran hewan dan juga pupuk kandang? Ini sebenarnya 2 istilah yang berbeda tapi maknanya sama atau memang berbeda ini Alwi? Untuk pupuk kompos dari kotoran hewan dan pupuk kandang itu sebenarnya sama, Kak. Sama. Perbedaan istilah saja ya. Ya karena itu termasuk pupuk organik, yang dimana pupuk kompos dengan pupuk kandang ini itu mempunyai beberapa perbedaan, ya terutama dari bahannya sendiri. Pupuk kompos itu dari bahan-bahan organik seperti limbah sayuran, buah-buahan, rumput ataupun dedaunan, dan pupuk kandang ini ya terutama dari kotoran-kotoran atau urin dari ternak sendiri. Dan perbedaan dari pupuk kompos dan pupuk kandang ini seperti bahan bakunya yaitu ya dari organik dan limbah kotoran hewan, dan juga efisiensi dari pemakaian dari pupuk kompos ini sendiri, Kak. Ya seperti pupuk kompos ini lebih ramah lingkungan dan juga tempat lebih ramah lingkungan. Kenapa? Karena limbah-limbah organik itu biar tidak langsung ke pembuangan akhir, itu dimanfaatkan sebagai pupuk. Kenapa? Itu lebih banyak manfaatnya dibanding pupuk kandang. Pupuk kandang sendiri banyak juga manfaatnya, karena itu pupuk kandang fermentasinya lebih sebentar, Kak. Itu sekitar 7 sampai 10 hari. Sedangkan pupuk kompos itu sampai 30 bahkan 40 hari, Kak. Cukup panjang ya seperti itu ya. Nah pemirsa mungkin sudah penasaran ya bagaimana sebenarnya cara pembuatan pupuk kompos ini, walaupun tadi sudah dijelaskan. Untuk lebih jelasnya lagi kita lihat tayangan yang berikut ini ya. Baik, ini boleh dijelaskan mungkin Hana? Nah ini tadi yang diceritakan Hana ya. Iya Kak, itu ada 1 tong dan 1 ember. Nah untuk embernya sendiri kita lubangi, dan pertama kali itu kita masukkan tanah, kemudian sampah-sampahnya Kak, sampah limbahnya, limbah organiknya kita masukkan. Kemudian kita taruh lagi tanah di atasnya Kak. Oke, untuk perbandingannya seperti apa nih Hana? Tidak ada perbandingannya sih Kak, asal ketutup aja semua. Oh baik. Nah kemudian kita masukkan air molase Kak, enzim molase. Enzim molase. Ini seberapa banyak ini? Untuk takarannya sih kita masukkan 250 ml Kak, untuk 1 tongnya. Baik. Nah kalau yang ini MP4-nya kita campurkan dengan air dulu Kak. Kalau untuk cairan MP4-nya ini untuk mempercepat proses fermentasinya Kak. Oh baik. Nah, ini kemudian dia kita ya. campurkan dengan air dan kita masukkan ke dalam ember juga. Itu perbandingannya berapa itu tadi? Pakai tutup botolnya saja ya? Dikira-kira Untuk atau berapa perbandingan banyak? cairannya itu kita bikin 250 ml juga Kak, sama Untuk dengan airnya? airnya sama Kak, 1:1. Oke.
Ini diaduk begitu ya, dicampurkan semuanya. Kemudian kita menunggu 1 minggu untuk dicek Kak, diperiksa. Kemudian kita aur-aur ulang Kak Mhm. untuk Oke. mengeceknya. Kemudian nanti kita bakalan tutup lagi dan menunggu lagi. Oke. Ditutup lagi selama 1 bulan lagi ya. Dan inilah hasil finalnya Kak. Oke, ini penampakan sudah 1 bulan ya? Benar. Memang sudah hancur begitu semuanya? Nah itu dia air midinya tadi Kak, Oke, baik. pupuk cairnya. Wah, seperti itu ya pemirsa ya, sudah terlihat jelas seperti apa cara pembuatannya. Tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Hana, tapi kita masih menggambarkan seperti apa kira-kira, ternyata seperti itu ya. Cukup mudah ya pemirsa ya, kita tunggu waktunya sekitar 1 bulan untuk proses fermentasinya, dan itu sudah bisa langsung digunakan ya Bisa. setelah 1 bulan itu ya. Dan ini cukup mudah ya pemirsa ya, hanya dengan bahan-bahan yang tadi sudah disebutkan dan bisa dicari di toko pertanian mungkin ya, Bisa, kalau Kak, untuk untuk cairannya. enzim molase dan juga MP4-nya ya pemirsa ya, untuk bisa mempercepat proses fermentasinya begitu ya. Baik, luar biasa. Jadi untuk bahan-bahannya juga tidak mesti dibeli lagi, seperti Benar. embernya bisa menggunakan ember bekas begitu ya, yang tidak terpakai lagi dan bisa dilubangi. Bawahnya juga ada ember kecilnya juga untuk menampung Air. daripada pupuk cairnya tersebut ya pemirsa ya. Nah, itu kan tadi untuk pembuatan dari pupuk kompos yang menggunakan bahan sisa-sisa dari tumbuhan dan sayuran dan juga buah begitu ya. Kalau untuk pupuk kandangnya ataupun pupuk kompos yang dari kotoran hewan nih Alwi, bagaimana cara pembuatannya Alwi? Boleh Mungkin dijelaskan? pupuk kompos dengan pupuk kandang itu jauh berbeda ya Kak. Berbeda pembuatannya? Kok pembuatannya sama, Pembuatannya itu melakukan sama. proses fermentasi, ya dicampur tanah, dicampur kotoran hewan juga. Itu biasanya perbandingannya itu satu liter 1 liter tanah atau 10 kilo tanah, 1 kilo kotoran hewan. Oke. Dan perbandingan juga seperti kasihan bioaktivator itu E4, itu juga melakukan perbandingan ke airnya Kak, seperti ya 250 mili per 1 mili atau 1 tutup botol dari E4 itu. Dan juga perbandingan molases yang akan diaplikasikan di dalam pupuk kandang. Itu pupuk kandang termasuk proses fermentasinya cukup sangat cepat. Itu ya saya bilang tadi sekitar 2 mingguan itu udah berhasil dengan presentasi 80% dari proses keberhasilan pupuk kandang yang sudah saya bilang juga tadi, beberapa faktor keberhasilan dari pupuk gitu Kak. Oke, jadi kalau untuk kotoran hewannya, kotoran hewan apa saja yang bisa digunakan? Untuk terutama kotoran hewan yang paling sering digunakan itu kotoran hewan yang kering, itu seperti kotoran kambing, kotoran domba, dan apabila itu menggunakan kotoran ruminansia seperti sapi, kerbau ataupun kuda, itu karena cukup basah, jadi proses fermentasi itu kotorannya itu dikeringkan lagi Kak. Oh, baik. Dan apabila juga proses kayak menggunakan kotoran unggas itu juga basah, jadi dikeringkan lagi seperti ayam, burung ataupun unggas lainnya. Tapi bisa ya, Bisa. hanya saja harus dikeringkan ya. Oke, baik. Kenapa ini harus kering begitu ya? Kok nggak bisa langsung aja kalau untuk yang unggas ataupun kotoran yang agak basah begitu? Karena dalam kotoran itu ada mengandung gas amonia. Itu sangat berbahaya bagi manusia juga dan berbahaya juga bagi tanaman. Itu amonia itu kandungan yang sangat panas, apabila terkena langsung diaplikasikan langsung ke dalam tanaman, itu dapat mematikan atau ya mematikan tanaman dan juga merusak tanah Kak. Oh, begitu. Baik. Jadi kita harus tahu juga ya pemirsa ya, bukan hanya kotoran, yang penting kotoran hewan begitu ya, menggunakan kotoran ayam, burung ataupun sapi gitu yang langsung diolah begitu, ternyata tidak begitu pemirsa. Kalau untuk kotoran hewan yang agak basah, lembab begitu harus dikeringkan dulu ternyata ya. Jangan salah di situ ya, karena berbahaya kalau untuk yang basah ini langsung kita olah begitu, karena ada
amoniaknya itu tadi yang berbahaya kalau untuk tumbuhan dan juga tanah seperti itu. Wah, ternyata harus diperhatikan untuk pembuatannya pemirsa, nggak boleh asal-asalan seperti itu. Nah ini kan tadi manfaatnya luar biasa baik untuk tumbuhan ya Alwi ya. Sebenarnya apa sih kandungan daripada pupuk kompos ini sendiri sehingga dia bermanfaat untuk tumbuhan dan juga tidak hanya tumbuhannya, tidak hanya pertumbuhan-tumbuhannya, tapi juga untuk tanah begitu seperti yang Alwi jelaskan tadi. Kandungan apa yang terkandung di dalam pupuk ini? Kandungan yang pertama untuk tanaman sendiri itu untuk membantu proses fermentasi tanamannya, itu pupuk kompos itu ada kandungan nitrogen dan juga menghasilkan karbon dioksida yang begitu banyak. Jadi proses fermentasi dalam tanaman itu juga cepat berlangsungnya dan memerlukan sinar matahari tentunya Kak. Dan apabila juga bagi tanah itu mengandung unsur hara yang tinggi atau dibilang orang itu nitrogen yang juga dapat mengurangi kekeringan pada tanah Kak. Baik, wah luar biasa. Jadi ini bermanfaat sekali untuk tumbuhan dan juga tanaman dan keberlangsungan daripada tanah itu supaya tetap bisa subur begitu ya pemirsa. Kalau menggunakan zat kimia itu kadang suka merusak tanaman, merusak tanahnya begitu ya. Seperti itu pemirsa. Jadi mulai sekarang bolehlah kita beralih kepada pupuk kompos ataupun pupuk organik begitu ya pemirsa supaya memang tanah-tanah juga tetap terjaga, kesehatan tanahnya lah kalau bisa kita katakan seperti itu ya pemirsa ya. Baik, nah ini kan tema kita adalah pembuatan dan pengelolaan pupuk kompos di lingkungan kampus seperti itu. Kita tanya nih kepada mereka kalau di lingkungan kampus seperti apa nih? Apakah memang untuk pupuk kompos ini sendiri dibuat langsung di kampusnya mereka atau seperti apa sebenarnya ini Hana? Nah, untuk pembuatannya sendiri Kak, di kampus kita itu tersedia fasilitas seperti ada kandang kambing, ada tempat untuk bertanam, bertani gitu Kak, kebun. Nah, jadi kita di sana memanfaatkan fasilitas dari kampus, lahan yang cukup besar tersebut untuk pembuatan pupuk tadi Kak, pupuk kompos tadi. Nah, jadi untuk pembuatannya sendiri di lahan itu Kak, di lahan tempat kami berkebun juga. Nah, untuk pupuk komposnya sendiri itu kalau untuk pupuk kompos organiknya kita pakai pribadi Kak untuk berkebun. Seperti untuk tanaman-tanaman yang di sekitar kampus, ada pohon rambutan, pohon pisang, pohon durian juga ada. Nah, tapi kalau untuk pupuk kandang sendiri yang berasal dari kandang kampus kita itu biasanya kita jual Kak, pupuk kompos, pupuk kandangnya itu tadi. Oh gitu, ternyata kalau untuk mahasiswa pertanian USU ya, Iya, Kak, bisa membuat sendiri pupuk komposnya di kampus karena memang difasilitasi untuk para mahasiswa pertanian supaya bisa mengaplikasikan nih ilmu yang sudah didapatkan dari perkuliahan, bagaimana cara pembuatannya bisa langsung terjun langsung nih ke lapangan seperti apa begitu dan difasilitasi langsung oleh pihak kampus seperti itu ya. Ada juga kandang seperti itu ya dan juga hewan-hewan ternak juga ada di sana ya. Ada, Kak. Juga bisa hasil daripada pupuknya itu bisa langsung diaplikasikan kepada tumbuhan-tumbuhan yang juga tersedia di lingkungan kampus seperti itu. Kalau untuk bahan-bahannya tadi kan bahan-bahan yang kalau untuk kompos yang dari sayuran dan buah itu bagaimana bahan-bahannya Alwi? Apakah memang ada juga dari kampus, mungkin sisa-sisa dari kantin atau dari mana nih bahan-bahannya didapatkan? Untuk bahan-bahannya itu biasanya hasil penelitian dari mahasiswa yang sudah selesai, itu kan biasanya dibiarkan mereka aja Kak. Jadi busuk itu, tanaman-tanaman busuk itulah kami kutip. Jadi itu pertama kami itu buat kompos. Kemudian untuk ya seperti pupuk kandang itu ya kotoran-kotoran kayak ternak, di kampus kami ada ternak kambing, domba dan juga ayam. Untuk biasanya yang sering kami pakai itu domba dan kambing karena mereka setiap hari mengeluarkan kotoran. Jadi itu yang bisa diaplikasikan juga dan bisa juga jadi nilai ekonomis untuk dijual.
Wah, luar biasa sekali ya. Apalagi kalau sudah difasilitasi dari kampus itu memang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi kita bisa langsung aplikasikan ilmu yang sudah kita dapat. Karena kan kalau teori-teori saja kita hanya membayangkan begitu ya bagaimana cara membuatnya. Kita sudah paham nih teorinya, tapi kalau kita tidak praktek langsung bisa jadi kita tidak betul-betul paham begitu ya cara pembuatannya, kemudian pengaplikasiannya seperti apa begitu ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi kalau untuk pembuatannya ini kalian sudah berapa lama? Sejak semester berapa untuk pembuatan daripada pupuk kompos ini kalau di lingkungan kampus, Hana? Kalau untuk di lingkungan kampus sendiri itu sudah sejak lama sih Kak, untuk pembuatannya sendiri. Baik, berarti sudah banyak yang sudah diproduksi begitu ya? Benar Kak. Baik. Nah, kalau untuk pupuk kandang ataupun pupuk kompos yang dari kotoran hewan tadi, Alwi menjelaskan bahwa ini dijual juga ya ternyata ya setelah dibuat begitu. Ini didistribusikan kemana? Maksudnya dipasarkan kemana ini? Biasanya untuk pemasaran kami itu nggak dipasarkan ke masyarakat. Jadi itu ada pengepul pupuk yang datang langsung ke kampus atau ke kandang kami, itu mereka ngambil banyak, entah sekitar 200 karung ataupun sampai ribuan-ribuan karung. Wah, luar biasa ya pemirsa ya. Wah, luar biasa. Jadi kalau untuk tanaman-tanaman di sekitar kampus ini menggunakan pupuk cair ataupun pupuk yang padatnya itu tadi ya. Bagaimana kalian melihat daripada penggunaan pupuk kompos ini selama kalian membuat sendiri, mengolah sendiri, bagaimana untuk tanaman di sekitar kampus dengan adanya pupuk kompos ini? Hana melihatnya seperti apa? Memang betul-betul sudah teruji kah atau seperti apa? Kalau untuk penggunaan pupuk kompos itu sendiri Kak, tanaman di sekitar kampus kami itu jadi subur Kak lahannya. Lahannya jadi gembur. Daripada penggunaan pupuk kimia yang mahal dan juga kurang efektif. Itu sih Kak. Baik. Nah, kalau untuk perbedaannya sebenarnya apa sih, Hana? Kan tadi kita sudah membahas juga ini berbeda organik ini, pupuk kompos ini dan juga pupuk kimia begitu. Sebenarnya perbedaan yang signifikan ini apa begitu? Nah, kalau untuk pupuk kompos sendiri Kak, dia itu menambah nutrisi Kak. Menambah nutrisi. Nutrisi tanah dan juga dapat meningkatkan kesuburan tanah. Mengurangi erosi juga Kak, karena nutrisinya itu membantu tanah semakin bagus gitu Kak. Menggunakan pupuk kompos karena dari bahan-bahan yang alami. Betul, betul. Sementara kalau pupuk kimia, untuk penggunaan yang berlebihan saja itu membuat tanamannya mati. gitu Kak. Jadi memang sudah bisa kita lihat dari perbedaannya, kita bisa lihat juga manfaatnya daripada perbandingannya itu tadi ya pemirsa. Ternyata penggunaan pupuk kompos ini lebih baik penggunaannya dibandingkan dengan pupuk kimia. Dan untuk harganya bagaimana, Hana? Nah, untuk harganya sendiri Kak, pupuk kompos itu sangat ekonomis, jauh ekonomis daripada pupuk kimia. Kalau pupuk kompos sendiri, kita hanya menyediakan cairan enzimolase dan cairan MP4 saja Kak. Oh gitu. Selebihnya kita bisa mendapatkannya secara gratis, seperti limbah rumah tangga atau medianya kita bisa buat sendiri dibanding kita beli pupuk kimia. Betul, betul. Wah, luar biasa. Jadi memang luar biasa untuk pupuk kompos ini ya pemirsa dibandingkan dengan pupuk kimia begitu ya. Yang selama ini menggunakan pupuk kimia boleh mungkin di-mix ya dengan pupuk kompos ataupun beralih kepada pupuk kompos yang lebih organik begitu ya. Baik, kita akan bahas kembali dengan kedua narasumber kita. Kita akan kembali di Ayo Bertani. Anda tetap bersama kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Ayo Bertani ya bersama dengan narasumber kita ada Hana dan juga Alwi di sini ya. Kita sudah membahas tentang pupuk kompos ini, pembuatan dan pengelolaan di lingkungan kampus ya. Ternyata di USUL luar biasa sekali mahasiswanya yang jurusan pertanian difasilitasi ya untuk pekerjaan ataupun
ilmu yang sudah didapatkan dari kelas begitu ya, bisa langsung dipraktekkan langsung ya. Jadi sudah disediakan yang namanya kandang kah, apakah tanaman-tanaman seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan langsung oleh mahasiswanya seperti yang sudah mereka lakoni selama ini ya, dan sudah berhasil untuk di lingkungan kampus juga. Jadi lingkungan kampus juga lebih baik, tumbuh-tumbuhannya menjadi lebih subur dengan adanya pupuk kompos itu tadi seperti itu ya, dan juga kotoran-kotoran hewannya bisa dimanfaatkan untuk pupuk kandangnya ataupun pupuk komposnya seperti itu, pemirsa, luar biasa. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ini perbedaan dari pupuk kandang, pupuk kompos dan juga pupuk kimia memang cukup signifikan ya pemirsa ya, karena memang kalau pupuk kompos ini dari bahan-bahan organik yang memang bermanfaat dan tidak ada efek sampingnya lah, bisa kita katakan seperti itu ya pemirsa ya. Tapi kalau pupuk kimia memang lebih mempercepat mungkin ya pertumbuhan dari tanaman itu sendiri, tapi efek kedepannya tidak terlalu baik begitu karena tanahnya juga akan kehilangan nutrisi seperti itu ya pemirsa. Jadi bisa kita coba untuk beralih menggunakan pupuk organik ya pemirsa, karena memang pembuatannya juga cukup mudah dengan bahan-bahan yang juga mudah didapatkan dengan sisa-sisa makanan, sayuran dan buah-buahan yang sudah tidak terpakai lagi, sudah tidak bisa dikonsumsi, yang sudah busuk-busuk itu masih bisa dimanfaatkan ya pemirsa. Jangan dibuang, yang di rumah masih bisa dimanfaatkan, jangan langsung dibuang sampah-sampah yang ada di dapur ya, dikumpulin dan bisa diolah ya menjadi pupuk kompos seperti itu. Nah, luar biasa sekali di sini ada mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa bisa langsung mempraktekkan ilmunya ya. Untuk teman-teman mahasiswa di luar sana, ayo tetap semangat ya, apalagi yang di dunia pertanian. Kita kembangkan dunia pertanian ini bersama-sama karena memang dunia pertanian membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan inovasi-inovasi terbaru di dunia pertanian tentunya. Baik, kita bahas tentang kegiatan mereka yang luar biasa banyak ya untuk kegiatan pertanian yang positif begitu ya. Kalau untuk Alwi sendiri tadi di awal dijelaskan banyak mengikuti kegiatan-kegiatan pertanian gitu. Boleh dijelaskan mungkin Alwi kegiatan-kegiatan dari kampus atau dari luar kampus ini di dunia pertanian seperti apa? Untuk di dalam kampus sendiri ya tentunya di bidang pertanian ataupun peternakan, saya juga di kampus itu juga melihara ayam, domba dan juga kambing di kandang. Itu kami juga kolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswa lain untuk belajar dan juga edukasi terhadap peliharaan atau ternak-ternak yang ada di kandang. Dan pertanian di kampus juga, kami itu juga menanam buah-buahan, juga sayur-sayuran seperti kangkung yang cepat juga tumbuhnya, yang cepat juga panennya, seperti hidroponik, dan buah-buahan seperti rambutan, durian, dan buah-buahan lainnya yang itu juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di kampus. Dan juga itu di luar kampus sering juga mengadakan edukasi pertanian seperti pembuatan ekoenzim, pembuatan pupuk juga, gimana cara mengaplikasikannya agar kesejahteraan masyarakat itu tercapai. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang harus bermanfaat untuk masyarakat juga tentunya ya pemirsa ya. Ini luar biasa, ini patut dicontoh ya untuk teman-teman di luar sana. Jadi memang harus jangan hanya menerima ilmu ataupun teori dari kelas saja, tetapi setelah itu udah nggak dipraktekin, tidak mengikuti kegiatan-kegiatan apapun. Jadi kita memang harus berkegiatan tentunya yang positif dan tentunya bermanfaat untuk masyarakat ya pemirsa ya. Kalau untuk Hana sendiri kegiatan apa yang dilakoni saat ini? Ada beberapa kegiatan Kak, mulai dari kegiatan nasional dan juga kegiatan yang disediakan kampus. Nah, untuk kegiatan yang disediakan kampus sendiri ada namanya startup Kak. Nah, startup ini bekerja sama dengan Kementerian Koperasi. Mereka berkolaborasi startup di bidang perikanan, pertanian begitu Kak. Nah, jadi kami mempunyai startup yang dia menjual alat-alat dan bahan-bahan laboratorium Kak. Bahan-bahan untuk laboratorium misalnya seperti hewan-hewan untuk lab Kak, seperti tikus atau ayam yang untuk diuji coba gitu kan Kak. Ada juga di bidang perikanannya seperti ikan-ikan Kak. Nah, kita mempunyai website yang startupnya itu diinkubasi oleh Kementerian Koperasi Kak. Nah,
untuk startup itu sendiri kita didanai, maksudnya bukan didanai, maksudnya seperti dibimbing langsung oleh kementerian. Oke. Untuk setelah itu juga saya ada kegiatan dari kementerian juga Kak, itu namanya PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Di situ kita sudah sampai tahap didanai Kak sama pemerintah. Oke. Jadi kita mempunyai alat kita itu diakui oleh pemerintah dan didanai. Nah, alatnya itu berupa sistem alat mikrofiltrasi air, memfilter air dia Untuk Kak. memfilter air ya Fungsinya. fungsinya. Jadi jika alat ini nanti mempunyai keberhasilan 90%, keinginan kita itu alatnya ini diproduksi gitu Kak. Jadi untuk di bidang perairan yang nantinya berfungsi juga dan akan berimbas juga gitu kan Kak ke pertanian. Nah, maksud saya sendiri itu menjadi perubahan teknologi gitu Kak. Iya. Untuk teknologi di bidang pertanian sendiri Kak. Pertanian sendiri, betul. Alat Luar untuk biasa. karena kan untuk di bidang pertanian sendiri air itu sangat penting gitu Kak. Betul. Jadi kita mempunyai alat yang bisa memfilter air, air yang terkontaminasi Kak dari zat-zat besi atau logam-logam berat. Nah, kita olah air itu untuk memfilter Kak. Jadi nanti setelah airnya itu difilter, kita bisa menggunakannya untuk bertani Betul. di wilayah kampus juga. Jadi untuk alatnya itu kalian yang buat sendiri Iya, seperti benar. itu. Alatnya Wow. kan kita buat sendiri. Harapannya karena kan untuk di perairan itu kan Kak sudah banyak perairan yang terkontaminasi zat-zat logam berat. Nah, jadi untuk filter air itu sendiri sangat berpotensi besar gitu Kak untuk kemajuan teknologi di bidang pertanian. Pertanian, wah luar biasa ya pemirsa. Jadi memang membutuhkan anak-anak muda memang ya dunia pertanian kita saat ini, karena memang akan ada inovasi-inovasi terbaru jika banyak anak muda yang juga ikut di dalam dunia pertanian ini. Akan banyak sekali inovasi-inovasi yang tentunya canggih ya, seperti yang anak-anak muda sukai saat ini, teknologi, kemudian juga inovasi-inovasi. Ini memang anak-anak Gen Z luar biasa sih sebenarnya kalau memang bisa fokus di dunia pertanian ini, beramai-ramai untuk mengembangkan dunia pertanian. Baik, kalau Alwi sendiri melihatnya saat ini bagaimana sih Alwi dunia pertanian kita? Apakah memang anak-anak muda seperti kalian sudah aware kah dengan dunia pertanian kita, atau masih enggan, yang masih pikirannya seperti zaman dulu, aduh pertanian ini bakal jadi petani, nanti bakal jadi ke sawah kayak gitu ya kalau dulu ya mikirnya. Sekarang sudah bagaimana sih dunia pertanian kita? Ya, dulu mindset kuno memang gitu Kak. Megang cangkul, megang topi petani itu. Iya. Apa sarjana pertanian, apa main di sawah lagi. Iya. Sebenarnya tidak begitu di bidang pertanian. Ya kita karena petani juga, kondisi pakan di dunia itu sangat memungkinkan. Jadi stok-stok bahan makanan dan juga kebutuhan kita sehari-hari itu dari petani semuanya. Dan tidak hanya juga main di persawahan, di perkebunan, dan pertanian juga main di teknologi di perusahaan-perusahaan Kak. Seperti di PT Bulog, itu PT Beras kan, itu punya teknologi yang canggih untuk memaksimalkan beras-beras yang unggul. Ke perkebunan PTPN itu kan punya mesin-mesin yang canggih juga, seperti ngapain udah kelapa sawit untuk menjadi minyak kelapa itu sawit. Kontribusi dari anak-anak pertanian juga ya. Baik. Dan juga di PT-PT perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang pertanian, peternakan maupun perkebunan. Baik, wah luar biasa. Memang ini luar biasa sekali dunia pertanian kita saat ini berkat teman-teman kita, anak-anak muda Gen Z yang juga berkontribusi di dunia pertanian gitu ya. Baik, terima kasih, kita sudah di penghujung acara ini. Terima kasih Anda pemirsa semua yang sudah menyaksikan sampai dengan akhir. Terima kasih Hana, Alwi, terima kasih ya sudah berkenan membagi ilmu pengetahuannya kepada kita semua di sini tentang tema kita, pembuatan dan pengelolaan pupuk kompos di lingkungan kampus. Pemirsa, terus saksikan Ayo Bertani ya setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Kori dan seluruh rekan-rekan yang bekerja pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.